acara ini dengan membaca basmalah bersama. Saudara, saat ini visual yang Anda saksikan adalah sidang isbat penetapan 1 Syawal 1443 Hijriah yang dilakukan di kantor Kementerian Agama. Tampak tadi sudah hadir Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan juga sejumlah ormas Islam dan duta besar negara sahabat, saudara. Awal puasa Ramadan yang ditetapkan PP Muhammadiyah dan pemerintah tahun ini berbeda waktu, saudara. Namun penetapan 1 Syawal kita akan tanyakan penetapan 1 Syawal ini kepada Sekjen Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan yang sudah bergabung bersama kita di Breaking News Kompas TV. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Amir. Sore Mas. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah Mas. Pak Amir, penetapan 1 Ramadan kemarin kita berbeda. Seperti apa Pak Amir melihat penetapan 1 Syawal hari ini? Ya baik, pertama 1 Ramadan itu dalam prinsip secara syar'i, yaitu awal dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan, pada dasarnya tidak ada perbedaan, yaitu seluruh dunia dimulai wajib berpuasa 1 Ramadan. Ya. Nah, persoalannya yang kedua adalah kapan dimulainya 1 Ramadan, maka tentu memerlukan satu metodologi atau pendekatan yang saling mendekati antara hisab dan ru'yah. Hisab dan ru'yah ini adalah 2 metodologi yang tak terbantahkan, saling melengkapi, saling memperkuat, yaitu hisab itu adalah menghitung secara ilmu falak, matematis, sedang ru'yah itu adalah melihat. Dan melihat itu seringkali diartikan 2 hal, melihat melalui mata kepala, bil aini. Dan yang kedua adalah ada juga melihat dalam arti bil fi'li, dengan perbuatan dan seluruh potensi, termasuk menggunakan alat-alat teknologi. Nah, melihat ini tentu juga melakukan kajian yang cermat ya secara metodologis tadi, termasuk hisab itu juga bisa dikategorikan melihat secara ilmiah atau secara akademik. Oleh karena itu, jika kedua metodologi ini dipertemukan, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan, atau dengan kata lain pada hakikatnya perbedaan 1 Ramadan, 1 Syawal dimulai kapan, itu akan bertemu pada satu titik. Nah, oleh karena itu sekarang yang menjadi soal adalah kriteria ketinggian hilal atau posisi hilal itu di derajat keberapa. Nah, itu yang jadi soal sekarang. Nah, oleh karena itu di dalam kriteria yang ditetapkan oleh Mabim, ya, bahwa Idul Fitri itu pada posisi ketinggian hilal 5 derajat 4 menit atau setinggi 3 derajat, ya. Nah, tetapi elongasinya hanya 5 derajat 55 menit atau 6 derajat lebih. Jadi artinya kriteria yang digunakan oleh Mabim ini sedikit berbeda atau bergeser, yang Idul Fitri akan jatuh pada 3 Mei. Tetapi karena harus dilihat secara komprehensif dan integral, yaitu melalui kalender Islamik global, maka kriteria ini bisa dikompromikan dalam arti bisa lebih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh para ilmuwan atau para ahli. Contoh yang sederhana misalnya, kalau kita lihat hilal pada maghrib 1 April 2022 hari ini, maka sesungguhnya ketinggian bulan itu pada posisi bisa dilihat
Misalnya antara sudah ada yang di posisi 4 derajat, bahkan ada yang 5. Oleh karena itu, ini perlu didiskusikan lebih jauh, yaitu harus memperhatikan kalender Islamik global, yaitu bisa kesesuaian seluruh dunia Islam akan bersamaan Idul Fitrinya pada tanggal 2 Mei besok hari. Tapi namun demikian, kita kembalikan kepada isbat hari ini, yaitu yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan juga bersama para ahli, termasuk ahli yang berhimpun di dalamnya. Begitu, Mas. Baik, Pak Amir, tadi kami sempat berbincang dengan peneliti ahli utama BRIN, Prof. Thomas Jamaludin. Kalau elongasinya di barat Indonesia pun tidak terlalu tinggi, masih di kisaran angka 6. Ini artinya ada kemungkinan nanti hilal kalaupun terlihat sangat tipis sekali. Kalau dari pandangan Pak Amir Syah sebagai orang Muhammadiyah, apakah mungkin cukup dengan perhitungan saja, Pak? Ya, baik, Mas. Kita perlu jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan elongasi. Elongasi adalah jarak sudut bulan dan matahari di langit. Semakin besar umur bulan, itu akan semakin besar pula nilai elongasi bulan dan matahari. Semakin besar nilai elongasi mengakibatkan sabit bulan yang terbentuk semakin tebal. Semakin tebal sabit bulan mengakibatkan semakin besar kecemerlangan sabit bulan tersebut. Jadi dengan demikian melihat dalam dua pendekatan tadi, apakah yang dimaksud dengan hisab dan ru'yah, itu bisa dilihat juga dalam konteks elongasi ini, yaitu seberapa tebal ya posisi bulan. Yang penting juga bisa dipahami melalui pendekatan wujudul hilal, yaitu hilal sudah wujud. Dan wujudnya hilal itu juga sekaligus bisa dipahami sebagai imkanur ru'yah, yaitu dalam konteks bagaimana melihat bulan itu posisinya, karena memang di dalam satu dalil yang sering disebutkan, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi, yaitu berbuka dan berpuasa itu dengan melihat bulan. Jadi melihat itu tergantung berapa kriteria yang dipatok itu. Kalau Mabim itu menetapkan 3 derajat, maka sesungguhnya kriteria 3 derajat ini sedikit bisa didekatkan dengan bagaimana hisab yang tadi seperti saya jelaskan di depan. Begitu, Mas. Oke, kalau sebagai orang Muhammadiyah ini saya jadi banyak bertanya, Pak, karena ada perbedaan ini. Kalau di Muhammadiyah sendiri, ruqyat tetap dilakukan nggak sih, Pak? Nah, begini, Mas, seperti saya katakan tadi, pengertian ru'yah itu ada 2 ya, di antaranya ru'yah bil aini, yaitu melihat dengan teropong yang seperti sekarang dilakukan. Ada juga ru'yah bil ijtihad atau bil hisab, itu juga bisa dimaknai ru'yah, yaitu melihat, meneliti, menghitung, itu juga makna melihat. Jadi karena itu maka melihat ini sesungguhnya harus dipahami secara komprehensif dan integral. Artinya bagaimana menyatukan analisis ilmiah ya dalam konteks untuk melihat bulan tadi, dalam konteks wujudnya seperti apa, dalam konteks ketinggian derajatnya seperti apa, elongasinya seperti apa. Ini semua bisa dilihat dalam konteks secara akademik. Nah, karena itu melihat juga bisa dengan melihat dengan bil ainul yakin, bil ilmul yakin, dan hakul yakin. Jadi bisa melihat dengan 3 cara itu. Nah, begitu, Mas. Baik, Pak Amir, PP Muhammadiyah diundang, Pak, dalam sidang isbat sore ini. Kalau dalam sidang isbat yang tertutup itu biasanya apa sih yang disampaikan perwakilan Ormas Islam terkait dengan metode penetapan 1 Syawal atau penetapan kalender Komariah, Pak Amir? Ya, sesungguhnya diskusi semacam ini sudah sering dilakukan ya. Bukan hanya ketika
sidang isbat pada hari ini, tetapi sudah saya sendiri beberapa periode yang lalu di Majelis Ulama Indonesia sudah sering terlibat dalam konteks untuk melakukan penghitungan atau hisab sekaligus juga untuk melakukan isbat atau penentuan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, begitu, Mas. Baik. Jika kalaupun nantinya tidak bersamaan ataupun kita masih tunggu dulu seperti apa nanti hasil sidang isbat, mungkin pesannya apa dari Pak Amir Syah sebagai Sekjen MUI? Ya, begini. Jadi sebenarnya kita sudah terbiasa dalam perbedaan, ya. Perbedaan dalam arti untuk melakukan awal seperti yang lalu, awal Ramadan, dan beberapa tahun-tahun sebelumnya juga di bulan Syawal. Jadi perbedaan itu menurut hemat saya yang penting ada dasar, ya, didasarkan kepada sebuah keyakinan, didasarkan kepada sebuah argumentasi yang secara sahih, ya, bukan mengada-ada. Dan itu pertama. Yang kedua, ya, kalau kita perhatikan memang untuk merajut kebersamaan ini itu tentu sangat diperlukan. Tetapi yang penting jangan karena perbedaan kemudian terjadi saling melecehkan, merendahkan. Itu tentu tidak elok atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tasamu. Saya kira begitu, Mas. Baik, kita masih terus berkembang ilmunya, Pak, ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Amir Syah, tetap bersama kami. Kami masih akan ada beberapa pertanyaan lagi nanti. Anda juga saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.